Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya memotong adonan odading ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa versi ya teman-teman. Menurut saya teman-teman ya, menurut saya pribadi bahwa bagaimana potongan itu agar menjadi lebih banyak ya teman-teman. Jadi nanti kita bandingkan dengan potongan yang standar. Oke teman-teman, kita mulai. Tapi sebelumnya ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum memberikan subscribe, kami mohon untuk memberikan subscribe, like, dan juga komen bila ada masukan ya teman-teman, agar channel ini berkembang. Nah teman-teman ya, untuk menghasilkan jumlah banyak yang banyak dalam setiap pembuatan odading ini, tentunya kita mempunyai trik-trik sendiri ya teman. Termasuk salah satunya adalah cara memotongnya itu sendiri. Nah, bagaimana cara memotongnya ya teman-teman? Pertama, ketika kita sudah membagi adonan itu, kita lebarkan itu agak tipis ya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya kita membuat 3 kilo, kita dibagi dua kan, berarti kan 1,5 kg, 1,5 kg ya teman-teman adonan dari bahan mentahnya tadi. Kemudian setelah diadon kita bagi dua seperti ini. Nah kemudian itu dipipihkan agak lebar ya teman-teman, karena kita target untuk potongan nanti untuk menghasilkan yang agak banyak ya, seperti itu. Nah jadi setelah potongan itu kita lebarkan, kemudian kita jadi satukan seperti itu, tapi dengan sekali lagi ya teman-teman, ini agak tipiskan, kemudian kita lebarkan. Nah setelah ditutup kembali teman-teman, menjadikan satu, ini juga nantinya ketika sudah lengket nanti kita lebarkan kembali ya teman-teman, artinya kita perlebar lagi. Nah seperti ini, jadi kita tarik. Jadi ini teman-teman salah satu trik kita agar potongan itu nantinya lebih banyak. Tetapi ya teman-teman, tentunya ini ada resiko sendiri bagi kita, karena ini nanti adonan ini ya teman-teman yang kita lebarkan ini tentunya akan menjadi lebih tipis ya teman-teman, sehingga ketika kita potong kemudian masih kita tarik lagi ya teman-teman. Jadi kita potong kemudian kita tarik, dan kita sesuaikan potongannya teman-teman ya, dari jadi berapa jumlahnya. Kemudian nah resikonya itu adalah ketika kita sudah digoreng ya teman, ini nanti gorengannya di odadingnya itu sendiri atau roti goreng ini agak tipis ya teman-teman. Nah jadi ini suatu resiko tentunya buat kita sendiri, tetapi ini juga disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dari keadaan ataupun sikon yang berada di daerah tempat penjualan kita, karena tidak semua pelanggan kita itu bisa menerima seperti ini. Tapi kalau daerah tertentu seperti kami ini adalah yang berjualan di Kalimantan ya teman-teman. Jadi tidak mempermasalahkan dengan potongan yang tipis-tipis seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mungkin di daerah-daerah tertentu ini kurang diterima ataupun mendapat kritikan dari para pelanggan kita, tapi bagi kami yang di daerah sini ya teman-teman, terutama di Kalimantan ini, tidak menjadi suatu masalah ya teman. Nah jadi nanti akan ada perbedaan ya teman-teman kalau kita memotongnya dengan standar ya, seperti itu. Jadi kalau seumpama ya teman-teman, nah di potongan seperti ini kita potong tarik seperti ini, kemudian kita tarik, kita lebarkan gini, kemudian kita potong, ini dari 1 kilonya bisa menjadi lebih banyak ya teman-teman. Jadi yang pernah saya jabarkan itu bahwa potongan yang standar itu adalah dari kisaran sekitar 50-60, ataupun kalau kita sudah bisa memotong secara maksimal seperti ini tadi, kita bisa lebih dari 80. Berarti bayangkan teman-teman, minimal kita target 80 ataupun sampai 100 pun bisa. Tapi resikonya itu potongannya nanti akan lebih kecil lagi ataupun lebih tipis ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi setelah kita potong-potong seperti ini, kita tarik, tentunya ini akan lebih menjadi banyak ya teman. Tapi resikonya yaitu tadi teman-teman, tentunya akan menjadi suatu kalau bagi pelanggan-pelanggan yang sulit untuk menerima ya teman-teman, tentunya ini menjadi sangat beresiko sendiri untuk kita ya, untuk kita sebagai pedagang teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, cara ketika kita ingin memotong dalam jumlah yang lebih banyak, jadinya itu lebih banyak ya. Kalau standarnya ya teman-teman, seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa standar itu adalah 50 atau sampai 60, kita ini bisa mencapai sekitar 80 lebih, bahkan bisa-bisa kalau kita pintar-pintar melihat cara memotongnya itu bisa sampai 100. Jadi dari per kilonya teman-teman, jadi bisa dibayangkan sendiri teman-teman. Tapi hasilnya nanti tentunya akan berbeda ya teman, potongannya itu nanti agak tipis-tipis seperti ini ya teman, jadinya itu setelah matang itu agak tipis-tipis. Jadi memang ya paling kalau kita, karena memang pas digoreng gitu ya teman-teman, itu kelihatan tipis, kemudian pas kita belah ataupun
pemisahan itu nanti baru dia itu mengembangnya menjadi besar ya, menjadi besar otomatis dalamnya itu kan kopong ya teman-teman, karena memang dalamnya itu memang akan sangat berongga kan seperti itu. Sehingga dan kalau kalau upahnya dingin pun ini kadang-kadang beresiko teman-teman, kalau kita terlalu lembek membuatnya kadang-kadang odading ini sendiri atau roti goreng ini sendiri ini akan mudah kempes seperti itu, karena dalamnya bisa kita lihat di gorengan ini teman, di dalamnya itu memang berisi angin kan seperti ini. Jadi itulah resiko kalau kita memperbanyak potongan dengan cara melebarkan sapan ataupun adonan yang kita taruh di meja, yang kita tumpuk di meja itu ya teman. Jadi semua itu pasti ada resikonya, tapi ya bagi kita pedagang kalau memang suasana mendukung itu tidak masalah kan seperti itu. Nah teman-teman, kalau bagi teman-teman sendiri yang ingin memotong dengan standar, ini saya contohkan seperti ini ya teman. Jadi potongan standar itu memang dari menumpuk pun tidak terlalu lebar ya teman-teman. Dari menumpuk awal tidak terlalu lebar, kemudian kita lebarkan setelah ditumpuk itu kan kita lebarkan lagi ya teman. Itu pun tidak terlalu untuk dilebarkan, hanya apa ya istilahnya, hanya untuk meratakan saja gitu kan. Jadi tidak perlu dilebarkan. Dan kemudian saat dipotong ya teman-teman, tentunya tidak harus terlalu ditarik. Kalau upamanya yang tadi ya teman-teman, yang tadi potongan tipis tadi itu bisa menjadi nantinya sekitar 80-an lebih, kalau ini mungkin hanya sekitar 50 sampai 60. Jadi perbedaan sangat menonjol sekali ya teman-teman. Dari segi keuntungan juga, kalau sama-sama di harga 1000 seperti itu tentunya akan sangat jauh berbeda. Nah, kalau yang tadi upamanya kan bisa sampai 80.000 lebih dari per kilo, jadinya ini kan tidak sampai ya teman, hanya sekitar 50, mungkin maksimal hanya 60.000. Nah jadi seperti ini ya teman-teman cara perbandingannya ketika kita ingin memotong adonan tipis dan yang agak tebal. Nah jadi kalau yang tebal ini teman, ini yang standar ya teman-teman, seperti ini. Jadi kelihatan sekali, berbeda sekali dari bentuknya pun, dari tekstur pun akan sangat berbeda ya teman-teman. Jadi otomatis, tapi kalau secara keuntungan otomatis yang lebih banyak untungnya yang kita potong dari segi yang lebih tipis tadi ya teman-teman, ataupun adonan yang terlalu dilebarkan. Nah jadi itu teman-teman ya, perbandingan kita tadi yang kita sudah bisa menyimpulkan mana yang lebih baik yang akan kita pergunakan ketika kita berjualan ya teman-teman, baik itu potongan yang jumlahnya agak banyak ataupun yang standar. Nah itu tergantung teman-teman semua, dan saya hanya menyarankan di mana daerah ataupun tempat teman-teman berjualan diposisikan atau disesuaikan ya teman-teman, agar pelanggan kita tidak kecewa. Oke, terima kasih teman-teman atas support teman-teman semua, dan kita bertemu lagi di tayangan dan video selanjutnya.